Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di podcast JMC. Pada malam hari ini masih bersama Pak Kiai Asep. Kita akan berbincang-bincang lagi mengenai taraweh karena suasananya masih dalam kondisi puasa. Untuk itu saksikan terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, karena suasananya masih dalam keadaan suasana puasa dan seperti kurang lengkap kalau bicara puasa tetapi tidak membicarakan soal taraweh juga Pak Kiai. Karena taraweh itu sudah bagian dari kehidupan puasa kita, terutama di Indonesia, taraweh berjamaah maksudnya. Nah, saya ingin langsung tanya mengenai definisi pengertian dari taraweh sendiri, mengingat karena ada istilah dulu menyebutnya katanya qiyam Ramadan. Ada perbedaan tidak sih sebetulnya antara definisi taraweh dan qiyam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Kalau menurut bahasa tarawih, rasanya pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi tarawih itu kan kalau menurut bahasa artinya waktunya istirahat. Ada juga pengertian lainnya adalah santai atau senang-senang. Makanya ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, karena bahasa asalnya kan bahasa Arab, istirahat gitu kan. Istirahat itu kalau kata orang Jawa kan waktunya ngaso ya. Kenapa sholat tarawih ini dinamakan tarawih? Karena dia dilaksanakan setelah sholat isya dan itu adalah waktunya istirahat. Itu satu. Ada juga yang mengatakan kenapa sholat tarawih itu dikatakan tarawih? Karena idealnya sholat tarawih ini dilakukan dengan santai. Tidak terburu-buru. Oh gitu. Karena waktu dari sholat tarawih itu sendiri bisa dilakukan setelah isya sampai pagi itu. Ya, dilakukannya kan harus setelah sholat isya. Dalam keadaan santai. Iya. Tetapi kalau sejarahnya sendiri gitu, di dalam riwayat gitu, tarawih itu muaranya itu seperti apa sih Pak Kiai awalnya gitu? Ya, kalau tidak salah tarawih itu kan dilakukan oleh Rasulullah itu mulai bukan abad, pada tahun kedua Hijriah. Di satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah melakukannya itu di hari ke-26 ya. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan bahwa tarawih itu dilakukan oleh Rasulullah di awal bulan Ramadan. Rasulullah datang ke masjid, kemudian melakukan sholat sunnah, dan para sahabat melihat itu, dan sudah menjadi kebiasaan sahabat. Mereka selalu meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika mereka melihat Rasulullah datang ke masjid, kemudian melakukan sholat sunnah, mereka mengikuti. Keesokan harinya Rasulullah juga melakukan hal yang sama, kemudian sahabat juga mengikuti. Dan malam ketiganya sudah semakin banyak sahabat yang berkumpul di masjid menunggu kehadiran Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah kan tidak kunjung tiba, tidak kunjung datang. Esok harinya Rasulullah kemudian bersabda yang artinya, saya sebenarnya tahu apa yang kalian lakukan. Kemudian saya tidak datang ke masjid karena saya khawatir sholat malam itu dianggap wajib. Gitu.
Jadi seperti itu. Soal wajib tadi, berarti apakah dengan tidak datangnya Rasulullah di malam-malam selanjutnya itu menandakan bahwa sholat tarawih itu bukan sesuatu yang harus atau ini bukan soal wajib, maksudnya ini keharusan atau tidak sih di bulan puasa gitu kan? Ya, kalau kita berbicara tentang hukum sholat tarawih kan hukumnya sunnah. Gitu. Makanya kadang-kala mungkin ada aja pertanyaan kenapa sih sholat tarawih nggak diwajibkan. Tadi itu sebenarnya sudah terjawab. Rasulullah membatasi hanya 2 malam, kemudian berikutnya beliau tidak perlu lagi ke masjid karena khawatir sholat tarawih itu dianggap wajib. Karena beliau khawatir ini akan memberatkan umatnya. Kalau kita ingat peristiwa Isra Mi'raj kan, sholat fardu yang tadinya 50 waktu saja kemudian dikurangi sampai menjadi 5 waktu karena melihat postur umatnya Nabi Muhammad. Kalau menurut Nabi Musa itu diperkirakan tidak akan kuat, tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu, maka sholat itu sholat tarawih. Atau misalnya ada riwayat lain tentang siwak ya, tentang siwak Rasulullah pernah bersabda seperti ini, laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku tidak takut ini memberatkan, maka aku akan perintahkan kalian untuk bersiwak. Seandainya Nabi memerintahkan untuk bersiwak, itu nanti khawatir dipahami bahwa bersiwak itu hukumnya wajib. Nah, kalau bersiwak itu hukumnya wajib, bersiwak itu kan gosok gigi lah, maka itu dikhawatirkan akan memberatkan umat. Kira-kira korelasinya seperti itulah terkait dengan kenapa misalnya tarawih itu hukumnya sunnah, kenapa nggak diwajibkan, karena dikhawatirkan memberatkan. Berdasarkan riwayat tersebut, itu kan ada semacam tafsir pribadi saya, soal mengenai bagusnya sholat tarawih itu dilakukan berjamaah ataukah dilakukan sendiri gitu. Sementara kan dari penjelasan tadi bahwa Nabi melakukan sholat berjamaah tarawih itu 3 kali, sekitar 3 kali, dan beliau tidak datang lagi ke masjid dengan alasan khawatir ini akan merasa wajib gitu bagi umatnya. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya bagusan mana sih sholat tarawih itu berjamaah atau enggak sholatnya sendiri gitu, ada nggak sih riwayatnya gitu? Ya, pertama yang perlu diklarifikasi, diluruskan, Rasulullah itu tidak melakukan sholat tarawih berjamaah. Oh, tidak berjamaah? Iya, beliau hanya sholat kemudian diikuti oleh para sahabat. Jadi sholatnya itu berbarengan tetapi masing-masing. Oh, berarti Nabi Muhammad itu tidak menginstruksikan ayo berjamaah gitu? Tidak ada riwayat yang secara spesifik kemudian redaksinya jelas menjelaskan bahwa Rasulullah itu melakukan sholat tarawih berjamaah. Redaksi hadis itu kan Rasulullah sholat kemudian sahabat melakukan sebagaimana Rasulullah sholat, gitu kan. Jadi tidak ada redaksi yang menjelaskan bahwa Nabi itu melakukan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Inisiatif sholat tarawih dilakukan secara berjamaah itu kan itu oleh sahabat Umar ibn Khattab. Kemudian kalau berbicara mana yang lebih baik antara sholat tarawih berjamaah dengan sholat tarawih sendirian, dalam Islam itu ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yang dilakukan berjamaah. Sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian sholat tarawih diantaranya, kemudian sholat istisqa ya, sholat gerhana, itu sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian dalam Islam juga bahwa
ibadah yang dilakukan secara berjamaah, pahalanya selalu lebih besar ya kan. Gitu. Sholat fardu misalnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrin. Bahwa sholat berjamaah itu pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Ternyata bukan hanya di dalam sholat, dalam hal makan pun itu kalau dilakukan berjamaah itu pahalanya besar gitu. Apalagi itu sholat sunnah. Tapi sekali lagi, sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah itu hanya sholat sunnah tertentu saja gitu. Kalau sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud, duha, itu tidak ada riwayat dari Rasulullah yang itu dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah rawatib. Berarti kalau pertanyaannya bagusan mana sholat jamaah atau sendiri, taraweh tadi? Untuk taraweh lebih bagus dilakukan salat berjamaah. Ya. Nah, pada saat sholat jamaah taraweh dan ada beberapa masjid itu yang berbeda. Ya, ada yang 8, ada yang 20 sholat tarawehnya gitu. Nah, asal dari perbedaan ini ada nggak sih riwayatnya jadi kok berbeda-beda, ini gimana, tolong diceritakan. Iya. Betul. Kalau yang 8 itu berarti mengikuti Rasulullah. Karena ada beberapa hadis, salah satunya misalnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah melakukan sholat sunnah malam, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu lebih dari 8 rakaat. Lebih dari 8 rakaat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kemudian ada juga yang diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya yang menerangkan bahwa Rasulullah itu melakukan sholat malam, sholat sunnah malam itu tidak lebih dari 8 rakaat. Nah, terus kemudian kok sekarang sholat taraweh misalnya ada yang 20 rakaat. Sekali lagi tadi itu adalah pertama kali dilakukan oleh Umar Ibn Khattab atau Umar Al-Faruq. Tapi kenapa kok meskipun itu adalah inisiatif Umar, tapi kemudian sholat taraweh yang 20 rakaat itu tetap dihukuminya sunnah? Kalau kita ketahui yang namanya sunnah itu kan itu amalan Rasulullah. Tapi perlu kita ingat bahwa Rasulullah sendiri kan pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Gitu. Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa'ur rasyidin. Gitu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu kan termasuk kepada khulafa'ur rasyidin. Jadi apapun yang dilakukan oleh sahabat itu juga bagian dari sunnah. Ada nggak sih pakai penjelasan mengenai sisanya nih, sisa dari yang 8 ini? Ini kok ada penambahan? Ada nggak sih ceritanya kok bisa ditambah salat tarawih sampai hingga 20 rakaat gitu? Ya, saya pernah membaca, cuman lagi-lagi saya lupa sumber referensinya itu di mana itu ya. Gitu. Jadi katanya memang sholat malam itu tidak lebih dari 8 rakaat. Kemudian 10 rakaat sisanya itu adalah pengganti dari sholat sunnah rawatib muakkad gitu katanya. Bukan pengganti Pak. Gabungan ya gitu. Dikumkan gitu. Cuman saya sekali lagi lupa ini sumbernya, referensinya gitu. Yang jelas itu dilakukan oleh sahabat Nabi, dan sebagaimana pesan Nabi itu sendiri tadi bahwa kita sebagai umat kanjeng Nabi itu dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi. Berarti sisanya yang 20 itu memang dilakukan oleh para sahabat. Iya, oleh para sahabat.
Bahkan ada juga pendapat lain selain dari yang 8, 20, ada yang 36 kan. Ada 36. Ada yang 36. Kalau untuk ini kan biasanya setelah sholat tarawih itu ada sholat witir. Iya. Witir itu kan ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5 itu. Iya. Kalau sholat witir itu sendiri bagaimana itu? Ya, sholat witir itu kan sholat penutup ya, penutup sholat malam. Dan sebagaimana definisi witir itu sendiri, witir itu kan artinya ganjil. Jadi witir itu adalah sholat penutup sholat malam dan bilangan rakaatnya harus ganjil, gitu. Bisa 1, bisa 3, 5, 7, 9. Tapi maksimalnya 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau witir berarti bebas-bebas saja sebenarnya. Selama itu ganjil sampai batasan 11 itu. Iya. Batasannya 11. Terus juga mengenai taraweh dan sholat witir di kita itu ada yang bukan menggelitik sih, membuat saya penasaran itu Pak Kiai. Kenapa sih kalau sholat taraweh sejauh ini saya sholat di daerah kita gitu, itu selalu cepat? Apakah memang sholat tarawih itu harus memang syarat dengan kecepatan bacaan itu? Harus cepat. Soalnya kalau sholat itu cepat bacaannya. Nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada yang santai mungkin. Iya. Seingat saya, setahu saya, Rasulullah itu menganjurkan kalau kita menjadi imam sholat berjamaah itu sebaiknya dipercepat. Ini luar biasa ya. Gitu. Karena khawatir di belakang kita makmum itu ada yang sudah renta, yang misalnya tidak kuat berdiri lama, gitu. Kemudian kalau misalnya jamaahnya ada ibu-ibu, khawatir ada yang punya anak kecil, gitu. Sampai ke sana loh. Artinya ibadah mahdhah sekalipun seperti sholat itu syarat dengan nilai-nilai sosial, syarat dengan nilai kemanusiaan. Makanya Islam itu adalah agama yang sangat humanis sebenarnya. Gitu. Sebetulnya pertanyaan tadi itu Pak Kiai, itu diambil dari penjelasan Pak Kiai mengenai definisi tarawih itu sendiri yang mengatakan kalau ya tarawih itu sebetulnya ya santai gitu, sholat yang ya bagusnya dalam keadaan santai. Tetapi rasa-rasanya realitasnya kok ini kok pada cepet banget sholatnya kayaknya gitu. Jadi tadi itu selain definisi santai, istirahat kan ada definisi yang lain kan, misalnya senang-senang gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih dengan cepat, dengan catatan ya, cepat itu tidak meninggalkan rukun. Contoh, dalam sholat itu kan ada yang disebut rukun tumaknina. Tumaknina itu artinya kan berhenti sejenak, hadar lamanya itu selama kita mengucapkan kalimat tasbih, misalnya subhanallah. Jadi kalau kita sholat kemudian sampai meninggalkan rukun tumaknina atau meninggalkan salah satu rukun, maka kan itu sholatnya tidak sah. Ini yang harus diperhatikan. Silahkan cepat ya, tapi tolong dijaga kesempurnaan rukunnya gitu. Kemudian masalah bacaannya juga silahkan cepat, tetapi jangan sampai merusak bacaan, terutama dalam bacaan Fatihah, karena Fatihah itu kan termasuk pada salah satu rukun sholat kan, rukun qaul. Fatihah boleh dibaca cepat, tetapi hati-hati, kita tetap harus mura'atul harfi, menjaga lisan dari kesalahan dalam mengucapkan huruf, mura'atul lafzi, mura'atul kalimah, panjang pendeknya. Jadi meskipun cepat, itu tetap harus ada perbedaan, mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Gitu. Karena hari ini ada kesan kayak jangan sholat di situ mah lama katanya, sholat aja di masjid ini cepet gitu. Ada kesan yang mengarah ya sebenarnya
males sih sholat tarawih itu kayaknya gitu. Dan yang menjadi lucu adalah kalau makin mau bentar lagi hari H itu kayaknya makmum tarawih itu makin sedikit gitu. Makin sedikit. Apakah bulan Ramadan itu kan yang saya pernah dengar gitu bahwa ya seharusnya ya bertahap gitu Pak Kiai. Bagusnya katanya. Apakah benar begitu Pak Kiai? Jadi nggak mesti langsung di awal semangat, pas makin kesini malah makin kendor gitu. Iya. Harusnya konstan ya. Harusnya konstan ya. Harusnya konstan, bahkan semakin lama semakin baik. Karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya bahwa hidupnya itu harus selalu progres, iya kan, progres, jadi maju terus, meningkat terus gitu. Jadi kata Rasulullah, man kana yaumuhu ka'amsihi bahwa rugi ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu dikatakan rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia itu mendapatkan laknat. Jadi harusnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Jadi idealnya kayak taraweh itu mendekati akhir bulan Ramadan, harusnya masjid itu penuh sesak ya. Kenapa? Karena misalnya Lailatul Qadar itu terjadi atau turun itu ini hampir kebanyakan ulama mengatakan demikian. Turun terjadinya itu dari tanggal 20 Ramadan ke sana. Pas malam-malam ganjil, misalnya 21, 23, 25, 27, misalnya 29 gitu. Jadi dengan iming-iming itu gitu, seharusnya umat Islam tuh di akhir bulan suci Ramadan itu menjadi lebih semangat harusnya. Tapi ini kenyataannya kan menjadi terbalik. Mungkin karena banyak faktor ya. Gitu. Pertama tadi umumnya sih malas kayaknya. Ya, umumnya malas. Kemudian tadi lihat terkait dengan kadar keimanan kita barangkali, karena kita menganggap bahwa ibadah di bulan suci Ramadan itu dianggap sebagai kewajiban saja.